Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas TI 1C. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Nur Atika dengan NPM 230202051. Nama saya Hana Kurniayu dengan NPM 2302020062. Di sini kami akan menjelaskan usability testing dengan metode Computer System Usability Questionnaire atau CSUQ pada aplikasi Lazada. Video ini dibuat untuk syarat penilaian UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Syafirullah ST.M.Com. Pengertian Computer System Usability Questionnaire atau CSUQ merupakan kuesioner yang dikembangkan oleh Jim Lewis di IBM pada tahun 1980. Kuesioner ini mempunyai 19 item pertanyaan dengan skala Likert 7 poin, 1 berarti sangat tidak setuju, dan 7 berarti sangat setuju. CSUQ adalah jenis kuesioner kepuasan tingkat pengujian yang mana kuesioner diberikan kepada responden setelah menyelesaikan uji kegunaan untuk mengetahui kesan responden terhadap sistem baik dari segi kemudahan maupun pengalaman. Setelah itu, kami membuat kuesioner yang terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, kegunaan sistem yang berisi pertanyaan 1-8. Yang kedua, kualitas informasi yang berisi pertanyaan 9-15. Dan yang ketiga, kualitas antarmuka yang berisi pertanyaan 16-19. Dalam metode CSUQ terdapat 7 skala Likert dengan keterangan 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Cukup tidak setuju, 4. Netral, 5. Cukup setuju, 6. Setuju, dan 7. Sangat setuju. Cara mengolah dan menghitung data. Yang pertama, menghitung skor rata-rata untuk setiap pertanyaan, lalu dibagi dengan jumlah responden. Yang kedua, menghitung skor rata-rata untuk setiap kategori dengan menjumlahkan hasil rata-rata kuesioner, kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaan setiap kategori. Yang ketiga, menghitung persentase untuk setiap kategori dengan cara menjumlahkan hasil rata-rata dibagi 7 kemudian dikali 100%. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata setiap pertanyaan dengan cara menjumlahkan seluruh jawaban kemudian dibagi dengan jumlah responden yaitu 29. Aturan ini berlaku untuk menghitung rata-rata dari pertanyaan 1 sampai 19. Kemudian menghitung rata-rata setiap kategori dengan cara menjumlahkan rata-rata yang ada di masing-masing kategori, kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaan yang terdapat pada masing-masing kategori. Dimulai dari kategori 1 diperoleh 5,7, 5,7, 6, sampai 5,8 dijumlahkan lalu dibagi 8. Angka 8 diperoleh dari jumlah pertanyaan yang terdapat pada kategori 1. Aturan tersebut berlaku untuk kategori 1 sampai kategori 3. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada pembagian. Pada kategori 2 dibagi dengan 7 karena pada kategori 2 terdapat 7 pertanyaan. Lalu pada kategori 3 dibagi dengan 4 karena pada kategori 3 terdapat 4 pertanyaan. Jadi, rata-rata yang diperoleh setiap kategori adalah 5,8 untuk kategori 1, 5,7 untuk kategori 2, 5,2 untuk kategori 3. Lalu selanjutnya, kita menghitung persentase setiap kategori dengan cara membagikannya dengan jumlah skala Likert lalu dikali 100%. Dan di sini kita peroleh rata-rata untuk kategori kegunaan sistem yaitu 5,8 lalu dibagi dengan 7 skala Likert dan dikali 100%. Kemudian, untuk kategori kualitas informasi kita memperoleh rata-rata 5,7 lalu dibagi dengan 7 skala Likert dan dikali 100%. Dan yang terakhir, kategori kualitas antarmuka dengan rata-rata 5,2 lalu dibagi dengan 7 skala Likert dan dikali 100%.
Kemudian, kita memperoleh hasil 83% untuk kategori yang pertama, yaitu kegunaan sistem. 81% untuk kategori yang kedua, yaitu kualitas informasi. Dan 74% untuk kategori yang ketiga, yaitu kualitas antarmuka. Kesimpulannya, usability testing pada pengguna aplikasi Lazada memperoleh hasil yang baik dari segi interface, kenyamanan, dan keamanan. Sekian penjelasan usability testing menggunakan metode CSUKI pada aplikasi Lazada dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.